إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita semua hubbul ilm, cinta kepada ilmu agama. Al-ikhlas lillahi ta'ala yang membawa langkah kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk mendengarkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab, mohon maaf, ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita masih di bab salatul Jumat. Hadis yang ke-371 di kitab Tawdihul Ahkam syarahnya Bulughul Maram. Atau hadis yang ke-485. Penomorannya beda-beda seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, wa an Jabir, diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau menceritakan, dakhala rajulun yaumal jum'ati, masuk seorang sahabat di hari Jumat, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, jelasnya khutbah Jumat, sedang berdiri khutbah. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berhenti khutbah dan bertanya, "Shallaita, apakah kamu sudah salat?" Maksudnya salat tahiyatul masjid. Tidak ada dalam nas hadis namanya tahiyatul masjid, tidak ada. Nama tahiyatul masjid itu diberikan oleh para ulama kita sebagai sebuah kesimpulan. Namanya ini. Qala, sahabat ini menjawab, la, tidak, saya belum sholat pada saat saya masuk. Qala, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, qum, berdiri kalau begitu, fasalli raka'ataini, sholatlah 2 rakaat. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan hukum dan faedah-faedah pelajaran akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat sebelum sholat selalu khutbah. Hadis ini menegaskan adanya khutbah
sebelum sholat Jumat. Kemudian hadis ini juga menegaskan tentang keutamaan sholat tahiyatul masjid, 2 rakaat sebelum duduk di masjid. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tajlisanna hatta tarka' raka'atain." Jangan kalian sekali-kali duduk. Ada larangan, ada nunut taukid. Tajlisanna. Seharusnya tajlisa saja. Bagi yang belajar bahasa Arab pahami. Yang tidak belajar bahasa Arab bingung sendiri, tidak masalah. Nun taukid namanya. Yang kalau terjemahannya sekali-kali, sungguh. Nah itu sudah. Jangan sekali-kali duduk karena ada nun taukid. Kalau tidak ada nun taukid terjemahannya jangan duduk. Kalau ada nun taukid di akhirnya jangan sekali-kali duduk. Atau bisa di terjemahannya misalnya sungguh, jangan duduk. Nah, sungguh itu penegasan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab bisa pakai nun taukid, bisa pakai qad, bisa pakai sumpah untuk menegaskan. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini juga menekankan sholat dulu tahiyatul masjid. Padahal pada saat itu beliau sedang khutbah. Padahal ada hadis-hadis yang lain yang pernah kita baca sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika ansib," jika kamu mengingatkan temanmu dengan ucapan diam, yaumal jum'ah wal imamu yakhutub, pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, faqad lagauta, maka telah hilang pahala Jumat. Ngingetin orang supaya diam. Ngingetin orang itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar. Dia sedang melakukan kemungkaran, kita ingatkan. Ibadah nahi mungkar. Dakwah kita. Tapi dakwah yang satu ini dilarang karena mengganggu orang konsentrasi mendengarkan khutbah Jumat. Karena kalau kita bilang diam, yang lain pada akan noleh semua. Siapa sih yang ngomong itu? Nah, semua tertarik ke arah nahyu anil munkar yang sedang kita tegakkan. Padahal imam sedang, khatib sedang khutbah di depan. Tidak boleh dilakukan. Tapi khusus untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk di masjid, Rasulullah SAW memerintahkan. Artinya ini lebih. Padahal kalau sholat itu kan kita tidak dengar imam sedang khutbah, tidak dengar khatib kita. Kita konsentrasi membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat, bacaan-bacaan sholat. Jelas sholat tahiyatul masjid membuat kita tidak mendengar khutbah, tapi Rasulullah SAW memerintahkan kita agar mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Ini salah satu hadis selain hadis yang saya bacakan tadi, wala tajlisanna, jangan sekali-kali duduk. Itu hadis pertama. Ini hadis kedua yang membuat Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala mewajibkan salat tahiyatul masjid. Beliau mengatakan hukumnya wajib. Jumhur ulama menyatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan.
Kenapa jumhur ulama menyatakan ini sunnah? Karena jumhur ulama punya alasan. Alasannya ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mempermasalahkan orang yang tidak sholat tahiyatul masjid. Misalnya hadis pertama, ketika ada sahabat yang bertanya ke Nabi SAW tentang sholat-sholat yang wajib, Rasulullah hanya menjawab sholat 5 waktu. Beliau hanya menjelaskan sholat wajib yang 5 waktu, tidak disebutkan sholat tahiyatul masjid. Syekh Al-Albani menjawab, iya, tidak disebutkan, barangkali pada saat itu belum diwajibkan sholat tahiyatul masjid, karena ini di awal-awal Islam pertanyaannya. Hadis kedua, kata jumhur, ada 3 orang masuk menemui Rasulullah SAW pada saat Rasulullah SAW sedang memberikan nasihat di masjid. Yang 2 langsung duduk, yang 1 sholat tahiyatul masjid. Yang 2 yang duduk ini tidak diingatkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ketiga, kata jumhur, ada sahabat Ka'ab bin Malik ketika ditahdzir, dihajar, diboikot oleh Rasulullah SAW gara-gara tidak ikut perang apa? Perang Tabuk. Beliau akhirnya diboikot, tidak diajak bicara, tidak diperintahkan sholat ke masjid, suruh sholat di rumah saja, jangan dekat-dekat Masjid Nabawi. Turunlah ayat taubat untuk beliau, yang memaafkan beliau. Ketika turun ayat ini, sahabat langsung berlomba-lomba untuk menyampaikan berita gembira kepada sahabat Ka'ab bin Malik. Dengar berita ini, sahabat Ka'ab bin Malik langsung segera menuju ke Masjid Nabawi menemui Rasulullah SAW. Sampai di Masjid Nabawi, beliau tidak sholat tahiyatul masjid, langsung menemui Rasulullah SAW. Tidak diriwayatkan beliau sholat tahiyatul masjid, katanya jumhur ulama. Sehingga jumhur ulama berkata, kasus-kasus ini membuat kita menyatakan hukumnya tidak wajib. Kalau wajib, Rasulullah akan mengingatkan ini dalam 2 hadis ini. Wallahu ta'ala, kita tidak, yang paling penting bagi kita dalam pengamalan bukan hukumnya, karena hukum itu pentingnya pada saat belajar ilmu seperti itu. Pentingnya pada saat ada kasus yang membuat kita harus memilih mana yang harus kita dahulukan. Tentu yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Apalagi tahiyatul masjid ini bisa digabung-gabung sama sholat apa saja bisa. Bisa digabung sama sholat sunnah qabliyah, bisa digabung sama sholat sunnah wudu, bisa digabung sama sholat wajib, tidak masalah. Ini pembahasannya dalam kitab para ulama disebut sebagai tasyrikun niyah, menggabung-gabungkan niat. Boleh dilakukan salah satunya, ada yang nggak boleh juga. Yang boleh dilakukan salah satunya yaitu sholat tahiyatul masjid, karena sabda Rasulullah dalam masalah ini umum. Sholat 2 rakaat, sholat apa saja, mau sholat wajib, mau sholat yang sunnah, yang penting sebelum duduk di masjid sholat dulu. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita cara menegur orang, cara amar ma'ruf nahi munkar. Caranya bagaimana?
Rasulullah SAW dalam hadis ini tidak langsung su'udzon. Yang dikedepankan adalah husnudzon. Orang yang husnudzon, pertanyaannya seperti Rasulullah SAW, as-salaita, salaita, apa kamu sudah sholat? Orang yang su'udzon, pertanyaannya bagaimana? Dah sholat kayaknya ente. Langsung yang tergambar di pikirannya orang tidak sholat, belum sholat. Tapi kalau pertanyaan kamu sudah sholat, pertanyaan tidak menyinggung. Senang orang dengar pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang tidak menuduh. Enak kita menasihati orang kalau bahasa pertamanya itu sudah halus, lemah lembut. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat ini artinya berdiri. Artinya pada saat Rasulullah menegur itu, sahabat itu sudah duduk. Dia datang, duduk langsung dia. Artinya dia sudah duduk duluan di masjid. Para ulama menjelaskan duduk yang sebentar di masjid itu tidak membuat kita kehilangan kesempatan untuk sholat tahiyatul masjid. Tidak masalah duduk sebentar, kemudian setelah itu sholat tahiyatul masjid, atau gabung dengan sholat yang lain, tidak masalah. Jadi kalau ada orang datang, zaman sekarang ini kan tiap masjid rata-rata ada sudah waktu qomat. Waktu qomat tinggal setengah menit. Mau sholat tidak cukup waktunya. Mau berdiri barangkali kurang enak, atau entah ingin duduk pada saat, tak masalah duduk. Sebentar lagi qomat, kemudian bisa langsung melaksanakan sholat wajib. Jadi duduk yang sebentar tidak masalah. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya, sebagaimana pembahasan kita pada pertemuan yang telah lalu, khatib bisa mengajak bicara jamaah, bertanya kepada jamaah, berdialog dengan jamaah, tidak masalah. Yang penting yang melakukannya adalah khatib, dan jamaah langsung ke khatib, bukan kepada selain khatib. Yang seperti ini boleh karena tidak mengganggu jalannya khutbah Jumat. Karena yang diajak bicara adalah khatib, yang mengajak bicara juga adalah khatib. Mustahil khatib ketika diajak bicara atau mengajak